Tuhan. Saya melihat tangan-tangan yang siap untuk memuji nama Tuhan, yang antusias suarakan haleluya. Haleluya, sebab Tuhan yang sangat baik, amin. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat pagi, kita memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita, say. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya
Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Ini kita tiba saatnya untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan pujian, penyembahan, mazmur yang kita miliki untuk Dia. Amin. Haleluya. Mari saudara, saya persilakan kepada setiap kita bersatu di sejenak di hadapan Tuhan. Mari beribadah lepas pribadi, setiap hati hampiri Dia. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau hampiri Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu ya Bapak. Sebab kami tahu Tuhan sepanjang hari bahkan sampai detik ini, semua yang kami alami Tuhan itu turut dengan campur tangannya Tuhan dalam hidup kami. Setiap perkara-perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, kami percaya dan kami yakin Tuhan ada bagi kami, Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau menyatakan iman kami melalui pengucapan syukur. Kami mau bersyukur, kami mau berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau datang kepadamu Bapa. Kami taruh di bawah kaki kayu salib Tuhan segala permasalahan kami, segala pergumulan, kekhawatiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau dipuaskan oleh hadirat-Mu. Kami mau Tuhan, hadirat-Mu penuh atas setiap kami. Kami mau hadirat Tuhan penuh atas rumah, tiap rumah. Kami mau hadirat Tuhan penuh atas pribadi lepas pribadi. Kami mau hadirat Tuhan penuh atas keluarga, tiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun pada pagi hari ini kami beribadah berbeda-beda tempat, tapi satu hal yang kami percaya, kasih Tuhan terus melingkupi setiap kami pribadi lepas pribadi. Bahkan pada pagi hari ini Bapa, kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan puaskan, Tuhan puaskan, Tuhan legakan kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus ada bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habisnya dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami tak pernah ragukan kasih Tuhan yang sangat-sangat melimpah dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau nyatakan pengucapan syukur kami pada pagi hari ini. Berkarya Kaulah Roh Kudus bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Setiamu ya Tuhan, Setiap waktu, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Lewati badai, hadapi gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah
berdoa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, Tuhan Allah, kami, Allah penolong kami. Tuhan 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari lebih lagi nyatakan, walau 1000 rabah
percaya kuasa Tuhan sedang bekerja pagi hari ini. Oh ya ralabashe, ya ralabashe, ya ralabanakana, ya ralabashe, ya ralabu. Hari-hari ini kami berserah kepadamu Tuhan. Hari-hari ini kami berserah kepadamu ya Abah. Oh ya ralabashe, oh ya ralabanakana, ya ralabu. Kami percaya Kau baik Tuhan. Bahkan di tengah kesakitan yang kami alami, kami mau belajar, mau berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Di tengah kesulitan ini kami mau tetap berkata Tuhan baik. Ya ralabashe, Takana ya ralaba, ya ralabashe, Takana ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Tuhan baik, Tuhan baik. Kami mau nyatakan iman kami dengan berkata Tuhan baik, Tuhan kan baik. Oh ya ralabashe. Pagi hari Tuhan nyatakan setiap pemulihan demi pemulihan. Kami percaya pagi hari Tuhan nyatakan mujizat demi mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya ralabashe. Wow. Oh ya ralabashe. Ya ralaba. Ya baik saudara. Bersama-sama nyatakan
ajaib dan berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya pada pagi hari ini pemulihan sedang terjadi, kesembuhan sedang terjadi, mujizat Tuhan sedang Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami telah dipuaskan oleh hadirat-Mu Bapak. Thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus katakan Tuhan baik dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapak, untuk terus berkata Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang akan ditaburkan akan berbuah manis di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau diajar, kami mau dibentuk. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah terberkati oleh pujian penyembahan, dengan penuh semangat sukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan mendasarinya dari 1 Korintus 13 ayat 13. Ini tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Satu anugerah kalau hari ini kita masih bisa beribadah dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang luar biasa oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perikop daripada ayat yang kita baca adalah kasih. Ayat yang pertama, mari kita baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini adalah satu hal yang luar biasa, di mana manusia diberikan kemampuan untuk berkata-kata dengan bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Katakan wow, luar biasa. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini juga satu anugerah yang luar biasa. Dan yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Ini juga orang yang luar biasa, mau memberikan hidupnya, mau memberikan dirinya bagi orang lain, mau menderita bagi orang lain. Namun kalimat berikutnya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seberapa hebat kita, seberapa pintar kita, seberapa luar biasanya kita melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mendasarinya dengan kasih, semuanya sia-sia. Ayat yang tadi kita baca di ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih adalah aspek yang sangat penting di dalam menopang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih adalah tema besar bagi Paulus dalam menulis surat-suratnya ke berbagai jemaat gereja Tuhan. Karena Paulus mengerti, Paulus paham betul bahwa ketiga hal ini yang sangat diperlukan oleh manusia, khususnya kita sebagai orang Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih, atau boleh kalau saya singkat menjadi IPK, seperti salah satu sekolah yang ada di daerah sekitar kita.
IPK adalah ciri khas kehidupan orang Kristen di tengah dunia ini. Jadi kita sebagai orang Kristen itu punya satu ciri sebagai tanda kita orang-orang percaya, orang-orang pengikut Kristus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Silakan Bapak Ibu sampaikan kepada kanan kirinya, iman, pengharapan, dan kasih itulah cirinya kita sebagai orang Kristen. Iman Kristen adalah ciri khas orang Kristen yang tidak dapat dilihat pada agama yang lain. Tanpa iman yang sejati kepada Kristus, segala pengharapan akan menjadi harapan yang kosong dan tidak mendasar. Kita punya iman, itulah yang mendasari pengharapan kita akan keselamatan yang kekal. Iman dan kasih itu juga adalah dua komponen rohani yang harus ada di dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, di situ dikatakan bahwa kita harus menambahkan di atas iman kita sifat-sifat Kristus. Kita harus menambahkan iman kita kebajikan, sehingga orang lain dapat melihat sikap hidup kita yang sudah menerima keselamatan. Dan untuk menjaga agar jangan salah dalam bertindak atau bersikap, maka kita perlu menambahkan pengetahuan firman Tuhan yang benar, yang adalah dasar hidup kita sebagai orang percaya. Ditambah kita harus penguasaan diri, kita harus tekun, kita harus saleh, dan kita harus memiliki kasih. Yang paling atas adalah kasih agape. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus punya ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus hidup dan harus mengalami pertumbuhan. Kita harus mengalami kedewasaan rohani. Semakin hari kita harus semakin naik tingkat pengenalan kita, tingkat pengetahuan kita akan Kristus, akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan mengutus nabi, pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar, dan juga ada rasul. Yang semuanya itu Tuhan sediakan supaya kita sebagai orang Kristen hidupnya semakin hari semakin bertumbuh. Tentunya keberadaan kita hari ini tidak sama dengan keberadaan kita 1 tahun bahkan 5 tahun yang lalu. Kita sudah bukan anak-anak lagi kalau dilihat dari usia. Seharusnya kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Tapi kita kadangkala masih bersifat atau bersikap seperti anak-anak di dalam kerohanian. Kita harus terus berpegang kepada kebenaran. Kenapa kita harus berpegang kebenaran? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihkan dari semula. Siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita juga memerlukan 3 aspek tadi: iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membahas sedikit tentang iman. Dr. Warren Wiersbe mengatakan, persoalan terbesar dalam gereja bukan soal keuangan, tetapi soal ketidakdewasaan iman. Apakah persoalan
ini juga menjadi bagian dari persoalan gereja kita atau persoalan diri kita yang bukan malah mendukung gereja, malah menjadi batu sandungan karena ketidakdewasaan iman kita? Artinya banyak orang Kristen atau ketika kita dipilih Tuhan untuk menjadi pengikutnya atau dipanggil menjadi orang Kristen, maka kita jangan bersikap masa bodoh terhadap kondisi iman kita. Jangan kalau kita memunculkan masalah-masalah di dalam gereja atau di dalam kehidupan komunitas kita di gereja. Kita harus memiliki iman yang membangkitkan saudara kita, iman yang membangkitkan sepelayanan kita, dan kita harus memiliki iman yang mendukung pengharapan kita untuk kita masuk dalam derajat kekal karena kita sudah memiliki jaminan keselamatan. Mengabaikan kehidupan batin kita bersama Kristus sementara kita memusatkan perhatian pada penampilan luar, ini jangan sampai terjadi. Kita harus fokus kepada kerohanian kita. Kita harus bangun kepada manusia rohani kita. Dunia memang menawarkan sesuatu yang indah, dunia menawarkan sesuatu yang luar biasa. Tapi adakah kita juga membantu atau memoles atau membangun keimanan kita seperti kita melihat dunia menawarkan? Jangan sampai kita terkecoh, apalagi dengan pandemik yang sedang terjadi seperti sekarang ini. Seolah-olah sekeliling kita menawarkan sesuatu supaya kita mudah untuk mendapatkan pertolongan, mudah untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Di tengah pandemi ini semua orang terdampak. Kita harus bangkit, kita harus punya iman bahwa ini pasti akan berlalu. Kita mungkin ngalami, kita mungkin terdampak. Mari kita punya iman bahwa kita pun akan melewati setiap masalah ini. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ketika kita berserah dan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu perlu dengan iman yang sejati. Jangan seperti apa kata dunia. Kesan pertama begitu menggoda, tapi selanjutnya menjerumuskan. Kita harus selektif benar-benar dengan berbagai fenomena yang terjadi sekeliling kita. Adakah membangun iman kita atau malah merusak keimanan kita? Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang terjadi di dalam tampilan luar, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tidak melihat fisiknya dari luar, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang baik, yang sejati adalah apa yang keluar dari dalam hati kita. Bukan apa yang dari luar masuk dalam hati kita atau diri kita, tapi apa yang di dalam diri kita itu yang keluar. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengubah atau menjalani kehidupan yang dari dalam bisa keluar. Dan ini berbicara tentang iman. Yang pertama, perbaharui komitmen kita kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Selama ini kita mungkin mengabaikan apa yang menjadi pesan daripada firman Tuhan. Selama ini mungkin kita meninggalkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Mari kita kembali untuk kita punya komitmen melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus tahu. Ini yang sedang saya baca beberapa waktu yang lalu. Dan di beberapa status saya tuliskan, kita harus to know, mengetahui. Kita harus to do, melakukan. Dan kita harus to be, menjadi.
Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan gambaran Kristus kalau kita nggak melakukan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita nggak mengetahuinya? Oleh karena itu, mari kita mulai mengetahui firman Tuhan dengan kita membaca, untuk kita melakukan dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang berikutnya, kembangkan kehidupan kerohanian kita bersama dengan Yesus. Ada satu lagu yang mengatakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Satu lagu yang mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak berjalan bersama dengan Yesus, ada sesuatu yang merasa kurang, ada sesuatu yang kita merasa gak safety. Mari kita libatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Mari kita libatkan Tuhan di dalam setiap aspek kita, dengan kita berjalan bersama dengan Yesus. Supaya kita bisa berjalan dengan Yesus, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kita membaca Alkitab. Yang berikutnya, bangunlah kehidupan doa sebagai percakapan dua arah. Kita kadangkala membangun iman kita, membangun kehidupan doa kita hanya satu arah. Kita hanya minta, tapi kita tidak pernah memberi kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita ubah cara doa kita. Berikan waktu supaya Tuhan berbicara dalam hidup kita. Berikan kesempatan supaya Tuhan berbicara dalam hidup kita, di dalam doa-doa kita. Ubah doa kita yang tadinya satu arah menjadi dua arah. Berikan kesempatan supaya Tuhan berbicara melalui Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 tadi dikatakan ada kalimat iman, pengharapan, dan kasih. Dan di situ ada satu kalimat, yaitu dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mengapa kasih disebut sebagai yang terbesar? Ketika saya membaca hal ini, saya pun juga merenungkan. Saya juga memikirkan kenapa kasih itu merupakan satu hal yang terbesar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman dan pengharapan itu bersifat subjektif dan personal, lebih kepada diri kita, lebih bagaimana kita melakukan. Kalau kasih bersifat objektif dan global, universal. Iman dan pengharapan membangun dan memberkati diri sendiri. Saya mau seperti ini, saya harus seperti ini. Kalau masuk surga, saya harus punya iman yang sejati. Tetapi kasih memberkati orang lain dan juga diri kita sendiri. Ada satu sinergi dengan orang lain. Ada satu kesempatan untuk kita berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain. Sehingga kalau kita sudah punya iman yang kuat, pengharapan yang sejati hanya di dalam Yesus, maka melalui kasih kita bisa bagikan iman yang kita miliki, kita bisa ceritakan pengharapan yang kita punya, supaya orang pun juga memiliki iman dan pengharapan yang sama untuk datang kepada Yesus. Orang bisa merasakan, orang bisa mengalami ketika kita melakukannya dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi dikatakan kasih adalah yang terbesar, bagaimana dengan pengharapan? Kalau kita baca, kita cari di dalam Alkitab, bahwa tidak banyak ayat yang mengatakan tentang pengharapan atau tentang harapan. Tapi saya yakin dan percaya kalau Paulus menuliskan ini di dalam Alkitab, iman, pengharapan, dan kasih, pasti ada sesuatu yang Paulus maksudkan. Pasti ada satu rencana yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita berpikir positif bahwa pengharapan itu adalah suatu power, suatu kuasa yang memampukan kita untuk kita bergerak maju, untuk kita terus hidup, untuk kita bertahan dalam segala pergumulan yang ada.
Dengan pengharapan kita bisa melihat arah ke depan. Dengan pengharapan kita bisa melihat satu visi yang besar di depan. Mari pengharapan itu menjadikan kita punya kekuatan, punya kemampuan, punya kemauan untuk kita maju ke depan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menurut saya pengharapan itu adalah motor bagi kita sebagai orang percaya. Tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Dan selama harapan ada, maka kehidupan itu akan tetap terus berjalan. Harapan kita sekarang pasti kita mau supaya COVID-19 ini berlalu dari bangsa kita, bahkan dari dunia ini. Ini yang membuat kita semakin bersemangat untuk kita tetap terus melakukan dengan menjaga kesehatan, dengan kita melakukan sesuatu yang baru yang mungkin dulu tidak pernah kita lakukan. Ada sesuatu yang berbeda. Dan perbedaan itu atau perubahan itu saya yakin dan percaya pasti sesuatu yang jauh lebih baik dan positif adanya. Oleh karena kita punya pengharapan untuk selamat, untuk bisa melalui pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya adalah kasih. Saya percaya seperti tadi sudah diuraikan, iman dan pengharapan bekerjanya bersamaan. Kasih melengkapi. Kasih melakukan supaya iman dan pengharapan itu juga bisa dibagikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga punya pengharapan yang sama, juga punya iman yang sama. Iman akan Tuhan Yesus Kristus akan menimbulkan pengharapan akan berkat penyertaan, perlindungan, keselamatan, dan banyak hal di dalam Tuhan. Dan jika kita beriman, kita memiliki pengharapan, tentunya kita akan menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Apa yang pelajaran berharga yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat manusia? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 22. Mari kita bersama-sama buka Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-36. Kita mulai. Demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengajarkan supaya kita melakukan kasih. Yesus juga memberikan perintah baru di dalam Yohanes 13. Di sana aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi. Karena Yesus telah terlebih dahulu melayani. Karena Yesus telah terlebih dahulu berkorban bagi kita. Kalau Yesus sudah terlebih dahulu melakukan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi sesama kita. Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan lain lagi untuk kita tidak melayani sesama kita, untuk kita tidak menolong sesama kita, karena Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu buat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kasih melengkapi iman dan pengharapan kita. Dan dengan kasih, maka kita dikenal sebagai murid-murid Kristus. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang Kristen, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling membangun iman, kita bisa saling memberikan pengharapan di tengah dunia yang sedang memburuk ini.
Ketika kita saling membagikan sesuatu yang baik, yang positif kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita. Sesama kita adalah orang-orang yang hidup, bukan hanya satu agama, bukan hanya satu ras, bukan hanya satu golongan, namun semua manusia itu adalah sesama kita. Dan itu yang harus kita lakukan, supaya kita bisa membagikan iman pengharapan yang kita miliki yang hanya kepada Kristus. Dan kita mengajarkan melakukan kasih seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman GBI Anugerah Gria Sri 2 tanggal 26 Juli 2020. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hamba-Nya. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga hamba-Nya. Pengumuman sepekan. 1. Ibadah Raya Hari Minggu GBI Gria Sri 2 pukul 9 WIB. Ibadah Grow Generation Hari Minggu pukul 12 WIB. Ibadah Youth NGC hari Sabtu pukul 19 WIB. Semua ibadah dapat disaksikan di YouTube channel GBI Gria Sri 2. 2. Tetap berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara agar wabah COVID-19 ini segera berlalu serta Tuhan memberkati setiap tenaga medis yang menangani masalah wabah ini. 3. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. 4. Berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa dan negara kita. 5. Kami menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Dihimbau untuk setiap jemaat agar tetap di rumah dan menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker sesuai himbauan pemerintah. 7. Diharapkan para jemaat Tuhan agar tetap mengadakan persembahan supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan dan untuk operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank BCA cabang Cikarang dengan nomor rekening 522 1437 773 atas nama GBI Gria Sri 2 atau dapat dikumpulkan langsung kepada Pendahara Gereja Ibu Resmina Simarmata. 8. GBI Anugerah Gria Sri 2 akan mengikuti instruksi dari pemerintah dan OTP GBI Gatot Subroto mengenai persiapan ibadah di gereja sambil mempersiapkan seluruh protokol kesehatan. 9. PAUD Eklesia di bawah naungan gereja membuka penerimaan murid baru. Bagi yang mau mendaftar dapat datang langsung ke gereja hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 10 WIB. 10. Gembala dan wakil gembala dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua yang terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Baik saudara, seperti biasa di penghujung ibadah kita akan berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari silakan persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tiada henti-hentinya kami sangat-sangat berterima kasih kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan kasih setia Tuhan yang terus dan sangat melimpah dalam hidup kami. Lalu terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah, bahkan kami telah mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Sebenarnya kami ingin memberikan persembahan kami yang paling terbaik. Tuhan yang ajar memberi, maka kami memberi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami memberi, tangan Tuhan turun untuk memelihara seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami pada hari ini Bapa, di mana kami boleh beribadah pada pagi hari ini, semua karena kasih-Mu, semua karena pertolongan-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu pada saat ini Bapa, hanyalah Engkau tempat kami berseru, tempat kami berdoa, membawa hidup kami sepenuhnya Tuhan. Engkau tahu apa yang telah kami alami hari-hari ini Tuhan. Hanyalah Engkau tempat kami mengadu, hanyalah Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami, pandemi yang telah terjadi di bangsa kami pada saat ini Bapa. Biarlah bangsa kami semakin bersatu di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan berkati juga Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan supaya bangsa kami ini semakin dipulihkan Tuhan, semakin diberkati Tuhan, semakin dilawat oleh Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin berdoa, berseru, memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Bapa. Berkati setiap gereja-gereja saat ini Bapa yang baik. Kami memohon biarlah seluruh gereja tidak ada yang membeda-bedakan antara golongan masing-masing, tetapi kami tetap bersatu di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bangsa kami ada pertobatan, ada lawatan-Mu, ada mujizat-Mu, dan ada pencurahan bagi Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga perekonomian bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh turun tangan untuk perekonomian bangsa dan seluruh dunia saat ini Tuhan. Dan lebih-lebih Tuhan berkati kota kami Kabupaten Bekasi saat ini Bapa. Kami mau kota kami akan diberkati Tuhan, dan Engkau memutuskan setiap rantai-rantai penularan COVID-19 untuk bangsa kami, lingkungan kami, dimanapun kami ada saat ini Bapa yang baik. Inilah kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu, GBI Anugerah Gria Asri 2 Tuhan Yesus. Kami taruhkan seluruh hidup kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam lindungan-Mu, ada di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru, perlindungan yang baru, pertolongan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Kadangkala hari-hari ini kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Tetapi setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, Engkau memulihkan kesehatan kami. Dimanapun kami melangkah saat ini, dimanapun kami berjalan, tetapi kami percaya ada kuasa-Mu, ada Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami saat ini Bapa. Jauhkan kami dari ketakutan, kebimbangan, kecemasan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Biarlah kami melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati seluruh para hamba-hamba-Mu yang boleh menyampaikan isi kebenaran firman-Mu pada kami semua. Pada saat ini Bapa, semua hamba-hamba-Mu yang boleh Engkau perlengkapi mereka dengan kuasa Roh-Mu, dan berkati juga gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau memakai secara luar biasa untuk mengembalakan di tempat ini. Dan seluruh jajaran-jajaran yang ada di tempat ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah bersyukur, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terima berkat, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.